Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas film yang berjudul Till Death yang dirilis pada tahun 2021. Film ini mengisahkan sebuah konflik rumah tangga berujung pembalasan dendam yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, dikarenakan istrinya melakukan perselingkuhan. Oke deh, tanpa kebanyakan spoiler di awal, kita langsung masuk saja ke cerita filmnya. Di awal film ini kita diperlihatkan adegan seorang perempuan yang sedang mengendarai mobil di malam hari. Perempuan itu bernama Emma. Pandangannya yang kosong dan matanya yang berbinar-binar seperti menggambarkan suasana hatinya yang sedang gundah gulana. Dan ternyata benar saja Emma baru mengalami kejadian menyedihkan di kehidupannya, yakni dia harus pergi meninggalkan kekasih gelapnya yang bernama Tom, yang dimana mereka sedang berbincang serius tapi santuy sambil memegang sebuah gelas yang berisikan minuman. Di sini Tom mencoba akan melakukan adegan romantis, namun ditolak oleh Emma yang langsung pergi ke dalam toilet. Dan tidak lama kemudian Tom pun menyusulnya dan melihat kondisi Emma yang sedang menahan tangisan karena sudah tidak kuat lagi. Emma pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Tom. Sebelum pergi, Tom meminta untuk bertemu kembali dengan Emma, namun Emma menolak karena bertepatan dengan hari jadi pernikahannya bersama sang suami. Di saat itu juga Emma memutuskan hubungan gelapnya bersama Tom. Singkat cerita, Emma melanjutkan perjalanan dan kembali memasangkan cincin pernikahannya sebelum bertemu dengan suaminya. Pada keesokan harinya, Emma pergi ke sebuah perusahaan di mana suaminya berada. Emma disambut hangat oleh karyawan yang memberikan sebuah buket bunga, dan karyawan tersebut mengucapkan selamat atas hari jadi pernikahannya. Kemudian Emma tiba di ruangan suaminya yang bernama Mark, dan Emma langsung meletakkan buket tersebut di meja kerja suaminya. Tanpa diduga, Emma menemukan sebuah dokumen di atas meja kerja Mark, yang ternyata dokumen itu berisikan berkas-berkas dan foto dirinya yang dipenuhi oleh luka akibat aksi perampokan yang terjadi 11 tahun silam. Pada saat Emma sedang melihat dokumen itu, tiba-tiba Mark datang menghampirinya. Emma terlihat gugup dan menyembunyikan sebuah foto di belakang badannya, yang ternyata foto tersebut adalah foto perampok yang bernama Bobby Ray. Namun hal itu diketahui oleh Mark dan langsung menyimpannya kembali karena hal tersebut bisa memicu kecemasan berlebih terhadap Emma. Singkat cerita, mereka pun pergi meninggalkan ruangan. Lalu ketika berada di dalam lift, mereka bertemu dengan Tom yang masuk ke dalam lift yang sama dengan mereka. Di sini Mark memperkenalkan istrinya kepada Tom. Tom sendiri merupakan bawahannya Mark. Namun Emma berkata bahwa mereka pernah bertemu sebelumnya di acara perayaan Natal tahun lalu. Di sini Emma terlihat sangat gugup, mungkin karena takut perselingkuhannya akan diketahui oleh suaminya. Singkat cerita, Emma dan Mark sudah berada di sebuah restoran mewah yang dimana mereka merayakan hari jadi pernikahannya. Pada saat makan malam, Emma mendapatkan sebuah hadiah berupa kalung perhiasan. Kalung itu pun langsung dipasangkan oleh Mark, dan Emma sendiri memberikan hadiah kepada Mark berupa sebuah tiket perjalanan menonton pertandingan. Namun sayangnya tiket tersebut ditolak oleh Mark. Selesai makan malam, mereka pun pergi meninggalkan restoran. Tapi sebelum pergi, Mark sudah menyiapkan kejutan lain untuk Emma. Mark pun menyuruh Emma untuk memeriksa sakunya, yang ternyata di dalam sakunya sudah ada sebuah kain penutup mata. Singkat cerita, mereka sudah pergi dari restoran. Sepanjang jalan Emma mengenakan penutup matanya, namun karena sudah 1 jam lebih, Emma yang sudah merasa kesal dan berniat untuk membuka penutup matanya itu.
Kemudian hal tersebut dicegah oleh Mark dan dia langsung menancapkan gas agar lebih cepat sampai. Emma yang kesal pun akhirnya tidak dapat dicegah dan membuka kain penutup matanya. Betapa terkejutnya Emma ketika mengetahui bahwa Mark membawanya pergi ke rumah mereka yang berada di tepi danau. Kondisi di sana terlihat dipenuhi salju hingga sudah membeku akibat cuaca ekstrim. Singkat cerita, Emma sudah berada di dalam rumah tersebut sambil menghitung dengan mata yang tertutup. Mungkin ini adalah sebagian dari kejutan yang akan diberikan oleh Mark kepada Emma. Bunga-bunga dan selembaran kertas berisikan kata-kata romantis sudah disiapkan oleh Mark untuk Emma. Emma pun membuka penutup matanya dan berjalan menyusuri setiap ruangan yang ada di dalam rumah tersebut. Sampai tibalah Emma di ruangan yang dimana Mark berada. Ternyata Mark sudah menunggu Emma di dalam kamarnya. Mark menunggu dengan memegang 2 gelas minuman yang salah satunya diberikan kepada Emma. Mark mencoba untuk mengobrol dari hati ke hati bersama Emma perihal hubungan rumah tangganya yang kurang harmonis. Dan kemudian adegan mantap-mantap pun berlangsung. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Emma yang terbangun dari tidurnya merasa kaget karena sebelah tangannya sudah terborgol bersama tangan milik Mark. Emma yang kesal terus memanggil-manggil Mark dan pada saat Mark membalikan badannya, dia langsung menembakkan pistol ke kepalanya sendiri. Saat itu juga darah Mark muncat mengenai wajahnya Emma dan Emma ikut terjatuh ke lantai bersama mayatnya Mark. Emma panik dan berusaha lari, namun dia tersadar bahwa salah satu tangannya terborgol bersama dengan sebelah tangannya si Mark. Emma merasa frustasi sehingga berteriak sekencang mungkin. Beruntungnya di dalam kamar ada sebuah telepon. Emma pun mencoba untuk menghubungi polisi, namun jaringannya tidak dapat tersambung. Tidak ingin menyerah, Emma pun mencoba untuk menggunakan pistol milik suaminya untuk membuka borgolnya. Namun sayangnya hanya terdapat 1 peluru di pistol itu. Emma pun bergerak menyeret mayat suaminya ke dalam walk-in klosetnya. Dan di sana Emma hanya menemukan gaun pengantin miliknya. Emma pun menggunakan kain itu untuk alas mayatnya si Mark. Kemudian Emma mencoba untuk turun ke lantai bawah hingga menyebabkan dia terguling di tangga bersama dengan suaminya. Emma sempat melihat keluar rumah yang dimana seluruhnya sudah membeku akibat kondisi cuaca yang sangat ekstrim. Segala upaya dilakukan oleh Emma untuk dapat melepaskan tangannya dari borgolan suaminya atau mencoba untuk menghubungi pihak kepolisian. Namun handphone miliknya sudah rusak tergenang air di dalam pot bunga. Dengan terpaksa Emma pun pergi menuju garasi sambil menyeret suaminya yang sudah tidak mengenakan pakaian karena pakaiannya digunakan oleh Emma. Sesampainya di garasi, Emma pun langsung menyalakan mobil. Namun sangat disayangkan bensinnya sudah dikeluarkan oleh Mark sebelumnya, sehingga mobil tersebut kehabisan bensin dan tidak dapat digunakan. Tidak lama dari itu, musik dan rekaman suara Mark pun menyala di mobil tersebut. Emma seketika terkejut dan ternyata semua ini sudah direncanakan oleh Mark. Mark mengatakan bahwa dirinya melakukan semua ini karena dia akan segera bangkrut dan Mark sendiri tidak ingin Emma hidup bahagia bersama dengan Tom. Usut punya usut, selama ini Mark sudah mengetahui mengenai perselingkuhan Emma dan si Tom. Emma merasa frustasi dan dengan terpaksa Emma harus kembali lagi ke dalam rumahnya sambil menyeret mayat suaminya yang sudah membeku. Kemudian Emma membasuh wajahnya yang terkena cipratan darah dari suaminya. Sambil memandangi kaca, dia berusaha melepaskan kalung yang diberikan oleh suaminya, namun kalung tersebut tidak dapat dilepaskan. Setelah itu Emma pergi ke ruang bawah tanah, namun di sana dia tidak menemukan apapun karena semuanya sudah dibuang oleh suaminya. Emma terus mencaci mayatnya Mark karena dia kesal. Dengan susah payah Emma menarik mayatnya Mark kembali ke atas hingga menyebabkan pergelangan tangannya menjadi terluka.
Kemudian Emma masuk ke dalam ruangan studio. Di sana ada beberapa foto yang dimana terdapat foto Emma yang sudah dirusak oleh Mark. Ada juga foto Emma saat bersama Tom. Dan yang lebih parahnya lagi, di sana terpajang fotonya Bobby Ray, si perampok yang hampir membunuh Emma pada 11 tahun yang lalu. Kemudian Emma menyalakan sebuah rekaman yang berisi percakapan dirinya bersama Mark pada 11 tahun yang lalu ketika dirinya sedang dimintai keterangan oleh Mark yang menangani kasusnya. Dengan emosi yang membara, kemudian Emma merusak rekaman itu dan menghancurkan semua foto-fotonya. Setelah itu, Emma dikejutkan dengan datangnya seseorang yang menggedor-gedor pintu rumah. Dengan sigap, Emma langsung mengunci pintu rumah itu. Usut punya usut, orang itu adalah Tom, kekasih gelapnya Emma. Mengetahui bahwa yang datang adalah Tom, Emma pun langsung membuka pintu dan menjelaskan semua yang terjadi kepada Tom. Akan tetapi mereka pun menghabiskan waktu hanya untuk berdebat. Hingga pada akhirnya Tom akan menelpon polisi, namun ponselnya malah tertinggal di dalam mobil. Kemudian pada saat Tom hendak mengambil ponsel, terlihat dari kejauhan ada sebuah mobil yang datang menuju ke arahnya. Emma dan Tom pun kembali berdebat dan pada akhirnya Tom menghadapi tamu yang tak diundang tersebut. Terlihat ada seorang pria yang datang menghampiri Tom dan mengaku sebagai tukang servis pipa. Pria itu bernama Jimmy. Namun Tom mengusirnya dengan cara halus dan memberikannya sejumlah uang. Akan tetapi tetap saja Jimmy tidak ingin pergi dan masih berusaha untuk membujuk Tom agar dirinya diperbolehkan untuk masuk ke dalam rumah itu. Karena kesal, Tom pun sempat berdebat dengan Jimmy dan tidak lama kemudian turunlah satu orang pria lainnya dan menghampiri mereka berdua. Ternyata pria tersebut adalah Bobby Ray, si perampok pada 11 tahun yang lalu. Tanpa basa-basi, Bobby langsung menghujamkan pisau bertubi-tubi di tubuhnya Tom hingga Tom pun tewas di tempat. Kini mereka sudah berada di dalam rumah. Jimmy yang masih syok menangis menyesali perbuatan yang dilakukan oleh Bobby. Bobby pun berusaha menenangkan Jimmy dan setelah Jimmy tenang, mereka membagi tugas untuk mencari keberadaan Emma. Singkat cerita, Emma pergi ke dalam sebuah gudang, tempat penyimpanan perahu boot yang sudah dipenuhi oleh es salju. Di sana, Emma berhasil menemukan jangkar untuk memotong borgolnya. Namun sayangnya Jimmy berhasil menemukan keberadaannya dan memanggil Bobby untuk datang ke tempat ini. Bobby dan Jimmy yang mengetahui bahwa Emma masih ada di sekitar sana langsung pergi untuk mencari Emma. Setelah itu Emma membalut kakinya dengan kain dari gaun pernikahan dan langsung menyeret sebuah jerigen yang berisi bensin yang ia temukan di dalam perahu boot. Emma menyeret jerigen itu dan langsung mengisi bahan bakar mobil. Pada saat bersamaan, datanglah Bobby sehingga dengan terpaksa Emma harus bersembunyi di bawah kolong mobil. Semua ban mobil dibuat kempes oleh Bobby sehingga Emma tidak dapat melarikan diri. Lalu Emma pun berlari menuju ruangan bawah tanah karena melihat Jimmy di luar sedang menyeret mayatnya Mark. Bobby yang penasaran pun ikut masuk ke dalam ruangan bawah tanah. Emma terus berlari menuju rumahnya. Namun sialnya pada saat akan masuk, ternyata di dalam rumah itu sudah ada Jimmy. Emma yang panik mencoba untuk mengelabui dengan cara memencet klakson mobil, sehingga Bobby dan Jimmy pergi ke garasi. Kesempatan tersebut digunakan oleh Emma untuk melarikan diri dan bersembunyi di ruangan lantai atas. Bobby yang mengetahui triknya, Emma pun langsung menyadari bahwa Emma hanya mengelabuinya dan sudah dipastikan Emma masih berada di dalam rumah itu. Akhirnya Jimmy dan Bobby membagi tugas untuk menemukan keberadaan Emma. Bobby pergi ke lantai atas dan berhasil menemukan Emma yang sedang bersembunyi. Pada saat Bobby membuka kain di kursi goyang, Emma yang bersembunyi di balik kain yang lain langsung menyerang Bobby sehingga Bobby terjatuh pingsan ke lantai bawah. Emma pun langsung mengambil kunci mobil Bobby dan pergi meninggalkannya.
Jimmy yang menghampiri Bobby langsung diserang dan dikunci oleh Emma di ruangan lain. Ketika Emma akan menyalakan mobil, tiba-tiba Bobby pun langsung menyerang Emma dan menggagalkan aksi kaburnya Emma. Tapi di sini Emma berhasil menghubungi pusat 911 yang merupakan pusat bantuan. Karena mengetahui Emma menelpon 911, Jimmy dan Bobby sempat berseteru. Namun Bobby mengancam Jimmy agar melanjutkan rencana mereka, dan Jimmy pun kembali melakukan apa yang diperintahkan oleh Bobby. Kemudian Emma dibuat tidak sadar oleh Bobby. Singkat cerita, Emma tersadar dan sudah berada di dalam kamar. Namun tangannya kembali terborgol dengan mayat suaminya. Tiba-tiba datanglah Bobby dan Jimmy yang menyeret sebuah berangkas. Tanpa aba-aba, Bobby langsung menyerang Emma dan berniat akan melukai jari kakinya Emma. Namun hal itu dihalang oleh Jimmy sambil memegang pistol miliknya Mark. Jimmy menodongkan pistol tersebut agar Bobby menuruti perintahnya. Kemudian Jimmy membuat kesepakatan bersama Emma, yaitu Emma harus memberikan password berangkas dan Jimmy akan membukakan borgol tangannya Emma. Lalu setelah berangkas berhasil dibuka, Bobby tidak menemukan berlian yang ia cari, melainkan secuil kertas yang berisikan tulisan bahwa berlian itu ada di dekat hatinya Emma. Dengan kata lain, berlian tersebut adalah kalung yang diberikan oleh Mark kepada Emma. Emma dan Jimmy menjadi panik dan berusaha bekerja sama untuk mengeluarkan kalungnya. Namun pada saat Jimmy lengah, Bobby berhasil merebut pistol dari Jimmy dan berniat untuk menembak Emma. Akan tetapi tidak ada peluru di dalamnya, sehingga Emma dan Bobby pun saling menyerang satu sama lain. Kemudian Jimmy yang bangkit lagi berusaha menghentikan Bobby. Namun sayangnya Jimmy harus tewas tertancap besi gantungan. Melihat Jimmy tewas, Bobby bersedih dan menyalahkan Emma atas tewasnya Jimmy. Perkelahian pun tidak terelakkan. Emma yang terluka di bagian kakinya berhasil memukul kepala Bobby dengan sebuah tang, sehingga Bobby sempat tidak sadarkan diri beberapa detik. Kesempatan itu digunakan oleh Emma untuk memborgol tangannya Bobby bersama mayat suaminya. Dengan terpingkal-pingkal, Emma berusaha untuk kabur. Akhirnya Emma berhasil menyalakan mobil dan mencoba menabrak Bobby yang ada di belakang mobil. Namun sayangnya mobil itu harus menabrak bangunan sehingga menggagalkan rencana kaburnya Emma. Karena kaki Emma terluka, Emma pun mengesot dan berusaha kabur dari Bobby. Akan tetapi Bobby berhasil kembali mendapatkan Emma. Perkelahian pun tidak dapat dihindarkan hingga pada akhirnya Emma berhasil menusuk bahu Bobby dengan pisau yang tertancap. Dan hal itu membuat Bobby semakin lemah. Tidak lama kemudian salju di sana retak dan mengakibatkan mayatnya Mark tenggelam. Bobby yang masih terborgol dengan mayatnya Mark ikut juga terseret ke dalam air. Tidak mau mati sendirian, Bobby pun ikut menyeret Emma yang berada di dekatnya. Mereka bertiga tenggelam bersama-sama. Namun Emma masih berusaha untuk melepaskan diri dari Bobby dengan cara menusuk matanya Bobby, sehingga Bobby tidak dapat berbuat apa-apa. Kesempatan itu Emma gunakan untuk berenang menuju permukaan meninggalkan Bobby yang tenggelam bersama mayat suaminya. Tidak sampai di sini, Emma masih harus berjuang untuk bisa keluar dari dalam air yang terhalang oleh dinding es batu. Karena cukup lama di dalam air, Emma hampir kehabisan nafas. Dan tidak lama kemudian Emma berhasil keluar dari dalam air itu dan menjadi satu-satunya orang yang masih hidup. Di scene akhir kemudian terdengar suara sirine polisi. Dan film ini pun akhirnya selesai. Oke sobat santuy, itulah alur film Till Death yang dirilis pada tahun 2021 ini. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin itu saja penjelasan dari gua.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa untuk tetap santuy.